Selamat pagi, bersama saya Kakak Jack dalam acara Mahameru Podcast. Kesempatan pagi hari ini saya akan memanggil seorang sosok penggiat keselamatan lalu lintas, yaitu Bang Jarwo. Hai, selamat datang Bang Jarwo, silakan duduk. Inilah sosok beliau yang sudah tidak asing lagi di kota pahlawan ini. Nah, selamat datang. Terima kasih, Komandan. Ngomong-ngomong, saya ini tanda tanya. Kenapa kok bisa dipanggil dengan sebutan Bang Jarwo ini? Pasti ada ceritanya. Baik. Jadi awalnya itu saya mendapat tantangan dari Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, saat itu dijabat oleh Bapak Redian Kokrosono, untuk memberikan edukasi kepada warga yang bisa diterima, baik di kalangan anak-anak, usia dini, kalangan remaja, maupun dari kalangan ibu-ibu maupun bapak-bapak di kampung-kampung. Untuk dari lini PAUD atau anak-anak usia dini, saya mencoba supaya bisa ilmu berlalu lintas itu diterima. Saya mencoba menerikan beberapa suara. Nah, salah satunya adalah suaranya Bang Jarwo. Nah, ini yang bisa mudah diterima gitu loh. Baik. Seperti itu. Jadi talenta Bang Jarwo ini maksudnya tidak hanya di kalangan orang tua, dewasa, sampai ke anak-anak. Betul sekali. Bisa nggak kira-kira dicontohkan suara apakah itu? Suara pagi. Saya juga menirukan suara-suara India, seperti misalkan Saben Kamahina. Seperti itu. Luar biasa memang. Ada beberapa juga seperti almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Gak baik naik sepeda motor ngebut-ngebutan, kalau celaka dosa hukumnya, kan gitu. Oke. Dan masih banyak lagi. Itu yang barusan logat yang dari seberang. Siap. Betul. Suara tadi India sudah, dari seberang bisa. Siap. Oke lah kalau begitu. Bang Jarwo, saat ini apa betul sudah berdinas, barusan saja berdinas di Polsek Gubeng? Karena selama ini saya tahunya Bang Jarwo ini di kalangan dunia lalu lintas di Polrestabes sangat luar biasa. Saya salah satu pengagumnya Bang Jarwo selama ini. Terima kasih. Salah satu pengagumnya Bang Jarwo. Karena yang saya lihat dulu pernah mengikuti lomba Kapolda, juara 2 Kapolda Stand up comedy. Betul. Namun menurut saya sekarang ini sudah tidak di fungsi lalu lintas, tapi pastinya darah lalu lintas, jiwa lalu lintas itu masih ada ya. Betul masih sekali. Tertanam. Betul. Kira-kira ada kiat-kiat apa atau mungkin hal yang bisa dilakukan selama ini di Polsek Gubeng untuk mengajak masyarakat itu, mengajak warganya untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas? Mungkin apa sih langkah yang dilakukan kalau saya boleh tahu Bang Jarwo? Oke, jadi per 2002, itu kan saya berpindah tugas di Polsek Gubeng. Akan tetapi saya merasa bahwa ketertiban berlalu lintas itu kan cerminan budaya, cerminan perilaku sebuah bangsa. Jadi saya merasa bertanggung jawab, walaupun saya bukan anggota lalu lintas lagi, tapi saya masih tetap bertanggung jawab kalau melihat ada pelanggaran-pelanggaran. Memang rasanya risih. Karena apa? Luar biasa. Dunia itu melihat kita, melihat etika kita, melihat attitude kita itu berawal dari lalu lintas itu sendiri. Oke. Di lalu lintas itu, karena dalam berperilaku berlalu lintas, mereka itu mencerminkan sikap, sifat mereka sehari-hari, seperti itu. Jadi walaupun saya sudah bukan lagi anggota lalu lintas, namun saya merasa merasa masih terikat, masih punya kewajiban untuk ikut serta menumbuhkan ketertiban berlalu lintas, Komandan. Baik Bang Jarwo. Artinya memang Bang Jarwo ini kepeduliannya terhadap masyarakat, untuk mengajak masyarakat warganya untuk ayo kita itu
tertib berlalu lintas. Siap. Tertib berlalu lintas. Jadi apakah masih tetap sering melakukan sosialisasi Bang Jarwo di Gubeng? Kebetulan di Gubeng sendiri Pak Kapolsek Gubeng itu memiliki program yaitu Wagub Terlintas, warga Gubeng tertib berlalu lintas, di mana unit lalu lintas di Polsek Gubeng berkolaborasi dengan Babin Kamtipmas yang ada di Polsek Gubeng, ada 6 kelurahan. Untuk Babin kita arahkan untuk memetakan daerah rawan untuk pelanggaran lalu lintas, khususnya adik-adik yang remaja, SMA, SMK, dan karena di wilayah Gubeng kan banyak sekolah-sekolah swasta yang memang rawan untuk pelanggaran lalu lintas tersebut. Untuk itu program ini oleh Bapak Kapolsek Gubeng diluncurkan untuk menekan angka kecelakaan yang ada di situ. Dan udah berapa hari ini Polsek Gubeng juga sudah melakukan penindakan knalpot brong yang diimbangi dengan edukasi. Bagus. Nah, ini bagus. dari edukasi itu kami sendiri dari saya maupun dari lalu lintas bergantian memberikan edukasi tentang aturan berlalu lintas dan keamanan berlalu lintas, Komandan izin. Baik. Itu di kalangan SMA atau SMP, Bang Jarwo mungkin bisa dijelaskan, atau mungkin tidak di warga masyarakat, semua kalangan, atau bagaimana? Semua kalangan. Jadi dari mulai usia dini ke TK-TK. Kalau ke TK-TK kebetulan kami punya untuk Binmas punya opera boneka tangan Cak Babin namanya. Nah, di situ gitu. kita berkolaborasi dengan rekan lalu lintas untuk memperkenalkan rambu. Kita juga punya ular tangga keselamatan berlalu lintas. Jadi kita bermain mengedukasi dengan cara bermain supaya mereka bisa menerima seperti itu. Betul. Terus tidak bosan ya Bang Jarwo. Tidak bosan. Karena kalau anak-anak kita terlalu formal, mungkin kita menjelaskan bla 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 bla, sulit untuk diterima. Betul. Jadi Bang Jarwo, inilah talenta Bang Jarwo, akhirnya bisa membawa, saya saat ini mengedukasi di kalangan anak. Jadi apa sih yang harus saya lakukan? Mungkin kan gitu ya. Saya harus bisa ngelucu. Saya harus akhirnya betul. Saya harus bisa melucu. Namun kalau Bang Jarwo dan sosialisasi di tingkat SMA pastinya beda lagi ya. Beda lagi mungkin dengan cara metodenya beda lagi. Oke. Bang Jarwo, saya sebelumnya tuh udah melihat video-video Bang Jarwo yang banyak dengan ada lagunya, itu ada lagu India, terus menirukan suara orang. Itu bagaimana? Dulu tuh memang Bang Jarwo itu berlatih atau memang itu hanya otodidak aja? Atau ini memang upaya saya untuk menarik perhatian di saat saya melakukan sosialisasi ke warga, ke tingkat anak, ke SD, TK, supaya tidak bosan. Itu bagaimana? Coba teruskan. Awalnya seperti yang saya katakan di awal tadi, kemudian. Jadi ada tantangan dari Bapak Redian Kokrosono yang saat itu menjabat sebagai Kasat Lantas Polrestabes Surabaya untuk memberikan edukasi ke masyarakat dari usia paling dini sampai yang ke dewasa untuk bisa diterima. Kalau selama ini kan mohon maaf kemudian kita bicara soal lalu lintas, masyarakat gitu kan bisanya paling hanya tentang hukum dan hukum. Nah, disitulah saya merasa tertantang karena Pak Redian, bisa nggak Pak Firman, sanggup nggak Pak Firman? Nah, siap, saya usahakan. Nah, disitulah saya mulai mencoba melihat dari YouTube, terus dari dari referensi dari teman-teman. Nanti gini ya, itu saya pakai juga. Terus saya mencoba belajar menirukan suara-suara, termasuk yang suara India tadi, suara anak-anak. Ya. Itu supaya menarik. Karena apa? Untuk bisa menekan angka kecelakaan, kemudian mohon izin, itu harus ada knowledge dulu dari pengendara. Artinya pengendara itu harus cerdas dulu. Dalam berlalu lintas ini mereka harus cerdas. Karena ada 3 hal yang wajib dimiliki oleh setiap pengendara. Menurut saya, dari pengalaman saya dalam bidang lalu lintas, ada 3 hal sebenarnya untuk menciptakan situasi yang aman, nyaman, lancar, dan tertib serta berkeselamatan. Kamsel Tipcar Lantas lah. Yang pertama, setiap pengguna jalan atau pengendara kendaraan bermotor atau pengendara kendaraan bermotor sekalipun wajib memiliki kecerdasan. Kecerdasan.
Kenapa keahlian dulu? Yang pertama keahlian. Keahlian. Kenapa keahlian? Karena tanpa memiliki ilmu tentang berkendara yang baik dan benar pun fatal. Betul, karena nanti akan di jalan dengan penuh bertemu dengan kendaraan yang macam-macam. Betul sekali. Oke. Nah, jadi memang yang pertama itu adalah skill dalam berkendara. Bagaimana sih teknik pengereman yang baik, bagaimana kecepatan yang baik, ya, itu pada saat kendaraannya. Mereka juga harus tahu kondisi kendaraan yang dia kendarai. Betul. Bagi pengguna jalan, bagaimana sih cara menyeberang yang baik dan benar. Sepele. Tapi kalau kita lihat budaya di Jepang itu anak-anak paham betul. Anak kecil aja udah paham betul. Kalau saya lihat di YouTube itu, saya lihat anak-anak itu tanpa harus didampingi orang tua pun mereka aman dalam menyeberang. Karena apa? Sinergitas kecerdasan Dari kedewasaan dari anaknya maupun dari warga itu sudah dijalin dari masa anak-anak. Usia dini. Betul sekali. Oke. Makanya itu yang pertama tadi adalah skill. Terus yang kedua kecerdasan. Nah, kecerdasan ini perlu pembelajaran. Nah, pembelajaran ini polisi kalau di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kemudian kan kita punya kewajiban tuh untuk memberikan edukasi. Kalau nggak salah dari pasal 58 itu ya kemudian. Ya, pasal 58. Nah, itu kita memberikan edukasi. Jadi jangan pernah males gitu loh. Ya. Jangan pernah malas kita memberikan edukasi karena itu kewajiban kita. Kita dibayar untuk itu. Kalau saya berpikirnya begitu kemudian mohon izin. Kita pertanggungjawaban moral juga Bang Jarwo. Walaupun saya bukan orang lalu lintas, tapi saya pernah di situ. Apalagi saya dulu pernah di bagian kecelakaan. Rasanya miris sekali lihat korban-korban kecelakaan itu. Nah, itu yang kedua adalah kecerdasan. Jadi kecerdasan itu tidak hanya harus mengetahui pengetahuan saja tentang undang-undang, tapi pengetahuan tentang cara berkendara. Contoh kalau saya mau nyalip itu harusnya bagaimana? Memang kalau dalam pasal 109 sudah ditentukan, tapi kadang-kadang ketidaktahuan mereka mengakibatkan ruang geraknya nggak cukup, nyalip dari kiri, pandangan nggak bebas, dia paksakan akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, itu namanya kecerdasan. Kemudian yang ketiga adalah etika. Ini penting juga, Bunda. Ya, betul sekali. Penting sekali. Berlalu lintas. Oke. Jadi etika itu dalam berlalu lintas menduduki peringkat ketiga terpenting. Karena apa? Setiap orang itu punya problem masing-masing. Setiap orang itu punya pemikiran masing-masing. Makanya undang-undang itu diadakan untuk menyatukan visi dan misi dalam berlalu lintas kan kemudian. Iya. Tapi kalau visi itu tidak kita sampaikan, tidak kita edukasikan, mereka tidak akan tahu. Nah, dalam hal etika ini masih kita di Indonesia itu, mohon maaf, masih rendah sekali. Contoh hal sepele saja di lampu merah. Apunten di lampu merah. Di lampu merah itu kadang-kadang menurut saya baru hijau saja sudah rebutan ngebel. Tin. Kadang-kadang akinya aja udah habis masih di bel. Sampai di depannya gatel. Iya. Itu kan juga kita harus pikirkan juga orang pulang kerja keadaan lelah. Pengaruh mungkin capek Bang Jarwo, macam-macam ya namanya. Betul orang sekali. Di lapangan ada yang capek, semua pengennya cepat, tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri. Ya oke lah kalau begitu. Setelah ini kita coba lihat talenta beliau di video kita. Ojo seneng lapananem, ora jaman lapananem, nglanggar rambut di lapananem, nglanggar marga di lapananem, hati-hati karo propam, dijeblos dinang tahanan. Anak bojo padha klimpungan, isinmu ora ketulungan. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi adalah salah satu talenta dari Bang Jarwo yang mengingatkan ke kita untuk para rekan-rekan anggota polisi bahwa saat ini memang eranya sudah beda. Jadi sudah tidak ada lagi untuk zamannya 86 ini itu semua sudah model elektronik, tilang pun mulai elektronik,
maupun penindakan tilang semuanya ada main elektronik. Betul sekali Bang Jarwo. Lebih maju lagi. Oke, baik Bang Jarwo. Saya mau tanya nih, kira-kira dengan tema kita kecerdasan berlalu lintas nih, menurut Bang Jarwo apa sih kira-kira bagaimana sih para pemakai jalan itu, bagusnya seperti apa, harus bagaimana, mungkin saya bisa diberikan masukan sedikit-sedikit. Baik Komandan Monici. Jadi untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan ketertiban berlalu lintas itu memang harus berani diawali dari diri sendiri. Dari mulai kita mau berangkat kerja, kita harus sudah 3 siap. 3 siap ini harus memang betul dilakukan sebelum kita berlalu lintas. Siap yang pertama yaitu siap diri. Siap diri nih Komandan. Jadi siap diri ini kita berpastikan betul tubuh kita ini sehat dan secara jasmani maupun rohani. Jasmani kita sehat, tidak dalam keadaan mabuk, dalam keadaan ngantuk. Awali dengan berdoa juga ya sebelum berangkat berdoa, ya. Dan tidak gila tentunya. Karena begini, ini ada berita juga waktu itu di surat kabar di Surabaya beberapa tahun yang lalu. Dulu dong. Kalau memang gila gimana dong mau dapat SIM? Nah, ini kejadian asli kan. Jadi ini pernah masuk berita di salah satu media. Jadi ada pengendara itu dari Lumajang, dia naik sepeda motor, nggak pakai helm, pakai baju batik bagus, tapi bawahnya hanya pakai celana dalam saja. Loh, dan itu betul sempat masuk di berita. Itu saya baca juga, kalau ini bukan karena ini. Kemudian oleh rekan-rekan Polrestabes, Lantas Polrestabes waktu itu di pos Dolok ini diberhentikan di situ. Sebentar. Ini warga Lumajang mau ke Surabaya. Betul sekali. Terus dia hanya dengan tidak sadarkan diri bawahnya hanya pakai celana dalam aja. Iya, betul sekali. Terus langkah petugas apa dong kalau mau boleh tahu? Kemudian setelah dilakukan oleh petugas dihentikan, kemudian ditanyai, baru disitulah ketahuan kalau dia itu memang punya surat kuning dari Rumah Sakit Jiwa Menur gitu. Baik. Dan itu sempat membuat heran gitu. Bayangkan dari Lumajang sampai ke Polrestabes Surabaya, yang wilayah saya baru ketangkep. Bang Jarwo, kenapa? Itu kan melalui beberapa kota. Iya kan? Apakah rekan-rekan mungkin, sedangkan kita kan ada suara Surabaya atau apa. Inilah kepeduliannya polisi di kota kita ini ya. Jadi dihentikan sama rekan-rekan di Dolok. Betul sekali, waktu dihentikan. Ya karena keganjilan itu tadi kan gitu. Ternyata memang memang kurang secara psikologisnya kurang. Itu yang pertama, harus siap diri dulu. Siap diri. Kalaupun memang dia sakit jangan dipaksakan. Apalagi minum obat. Contoh obat flu itu kan bikin ngantuk di jalan. Nanti betul ini sekali. juga resiko sekali. Makanya kita harus cerdas. Kalau mengantuk mending kita pakai. Toh sekarang sarana transportasi di kota Surabaya juga terpenuhi. Mau pakai kendaraan online umum juga ada, mau umum juga sekarang juga bagus-bagus untuk sarana angkutan umum yang ada di Surabaya kan gitu. Nah, itu yang pertama harus siap. Yang kedua adalah siap kendaraan. Siap kendaraan. Ini yang sering tidak pernah dilakukan oleh setiap pengendara. Contoh, artinya siap kendaraan haruskah membawa ke bengkel atau kita cek sendiri? Kalau ke bengkel kan biasanya rutinitas Komandan Monici, mungkin ada waktunya, ada timingnya. Tapi kalau setiap hari kita harus cek dulu remnya. Oh iya, remnya bagaimana? Belum tidak. Sistemnya. Ya, terus kemudian tekanan angin Bang Jarwo. Tekanan angin. Betul. Ini selama ini belum difahami ya, padahal di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa ban kempes pun sebenarnya bisa dilakukan penindakan kan? Betul. Cuma masih diskresinya kita aja sebagai petugas. Iya, masih bisa lah pada rasa kemanusiaan ingatkan dengan cara karena bahaya juga, karena bisa mengakibatkan kecelakaan. Betul sekali. Di saat kita belok. Kemudian ulir bannya, ketebalannya. Kalau tipis ya lebih baik cepat-cepat diganti, karena kalau musim hujan saat ini itu rawan sekali kemudian. Rawan sekali. Dampaknya mungkin ban gundul ya dengan adanya cuaca hujan akan licin. Betul sekali. Terus kemudian
rantainya, olinya. Kadang-kadang kan ganti oli aja jarang dipakai, terus sampai keratak. Sepeda motor kan resiko juga kan gitu. Oli itu termasuk di siap kendaraan ya? Betul, tahapan siap ketiga. kendaraan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah siap rute. Siap rute. Oh, penting juga ya, Penting siap juga. rute. Jadi sebelum kita berangkat pastikan dulu tujuan kita kemana. Mau kemana? Dan kita tentukan juga jalur yang tercepat dan teraman. Baik. Jangan kita mempercepat. Oh, oke. Tapi Tercepat dengan mempercepat beda ya. Beda. Kalau tercepat itu kita mencari jalan di mana bisa Yang lebih cepat sampai tujuan. betul sekali. Kalau mempercepat kita melaju kendaraan kita. Itu yang Terburu-buru. bahaya Bang Jarwo. Resiko sekali. Ah ya, oke, baik. Ya, lebih baik kita mengatur waktu nih Komandan. Baik. Mengatur waktu supaya kita aman di jalan. Jangan sampai kita kecelakaan di jalan. Seperti India katakan. India itu kenapa? Ini guyon aja. Oke. Di India itu ternyata kecelakaan banyak karena nggak tepat waktu. Kecelakaan banyak Iya. karena nggak tepat waktu. Ini Ya. ada lagunya Komandan. Coba dong putar lagunya. Saya nyanyikan. Oke. Lagunya seperti ini. Carita kawan lagu tekane sore. Aduh, luar biasa memang Bang Jarwo ini. Semua bisa dilakukan, semua bisa diartikan dengan lagu. Ya itulah talenta beliau. Jadi saya nggak salah ngundang beliau ini. Jadi bisa masuk di kalangan apapun. Kalau ini dia anak-anak sudah bisa beliau, di kalangan dewasa bisa. Oke Bang Jarwo, banyak yang saya dapatkan dari jenengan pagi hari ini. Tujuan kita untuk mengajak masyarakat Surabaya ini untuk cerdas dalam berlalu lintas. Tujuannya biar aman, selamat dalam berlalu lintas dan bisa untuk mendukung program-program pimpinan karena Jawa Timur ini angka kecelakaan cukup tinggi Bang Jarwo. Semenjak Covid. Semenjak Covid ya, angka kecelakaan cukup tinggi. Kebetulan beliau ini menggiatkan namanya Mahameru Lalu Lintas. Oke Bang Jarwo, mungkin ada hal lagi yang mau disampaikan atau kiat-kiat apa, ataupun mungkin kemudian saya masih punya lagi nih satu hal apa yang mau disampaikan. Oke, jadi kemudian mohon izin untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Oke. Saya menghimbau kepada pengguna jalan untuk mau belajar, mau belajar untuk tidak antipati, gitu. Dan memikirkan orang lain. Orang banyak, kepentingan orang banyak. Jadi kita harus belajar bagaimana sih cara berlalu lintas yang baik dan benar, Sopan di jalan, etika kita pakai kan gitu. Jangan acuh tak acuh kan gitu. Kalau memang ditegur ya kita terima. Ya diterima Kita dong, terima. karena itu keselamatan untuk diri sendiri juga, betul kan Bang Jarwo? Berdosa loh kemudian kalau kita sampai menyakiti orang lain kan begitu. Jangan Sampai. Makanya saya berharap kepada para pengguna jalan, monggo kita ciptakan lalu lintas yang aman, nyaman, yang asik ya di Surabaya. Adem kalau ada Bang Jarwo ini 10 orang aja di Surabaya. Kita mengajak, ayo kita tertib, wujudkan di Jawa Timur itu tertib berlalu lintas. Kalau bisa jadi trendsetter kita. Oke. Kita jadikan Jawa Timur itu trendsetter tertib berlalu lintas. Jadi antara polisinya, warganya. Stakeholdernya, ayo kita semua saling bergandengan tangan, yang warganya juga mau menerima apa yang menjadi apa yang sudah kita sampaikan. Jadi tujuannya untuk keamanan diri sendiri juga sekali, ya, keselamatan. Baik. Oke Bang Jarwo, terima kasih sudah banyak bincang-bincang pagi hari ini. Banyak yang sudah kita dengarkan masalah kecerdasan berlalu lintas. Memang saya tidak salah pilih pagi hari ini menghadirkan jenengan sosok seorang jenengan yang banyak talenta dan paham betul mengenai etika berlalu lintas. Bang Jarwo, pesan terakhir dari saya titip pesan di tanggal 14 nanti. Ajak warga masyarakat Gubeng maupun warga di kampungnya untuk gunakan hak pilih suaranya. Untuk menentukan hak pilih suaranya. Mari kita ramaikan pesta demokrasi. Ya, harapan kita pesta demokrasi aman, nyaman, tertib. Jadi silahkan gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani. Yang terakhir lagi Bang Jarwo,
kita berpesan kepada warga Jawa Timur ya. Jawa Timur, gak tertib lalu lintas, gak boys rek.